Huruf E, satu huruf yang ternyata banyak penyebutannya. Ya, contohnya ada kata seret kalau ada yang nyangkut di tenggorokan. Dan ada juga kata seret buat narik orang yang lagi males gerak. Oke, sebenarnya kayak pertanyaan Fadil ini, kenapa sih pengucapan huruf E itu harus beda-beda dan gak satu aja? Dan mana yang benar, E-nya orang Batak, Bule, atau Sunda Empire? Jadi sebenarnya perbedaan bunyi huruf E itu ditandain sama tanda yang disebut sebagai diakritik. Ternyata di dunia ini ada banyak tanda-tanda diakritik, tapi cuma 3 yang dipakai sama huruf E Indonesia. Yang pertama, kayak di kata lele dan sore. Yang kedua, kayak di kata ember dan pendek. Ketiga, kayak di kata emas, kena, dan tipe. Tapi setelah tahu itu semua, emangnya seberapa penting sih pengucapan huruf E yang beda-beda dan harus benar ini? Jadi sama halnya kayak aturan berbahasa, ini semua terjadi dan ada biar nggak ada kebingungan waktu ngobrol sama orang. Di bahasa Indonesia emang ada beberapa kata yang sama penulisannya, tapi beda cara ngucapinnya. Dan tahu cara ngucapin E jadi penting, biar contohnya nggak bingung disuruh apel pagi tapi malah bawa buah buat sarapan. Dan faktanya, di bahasa Indonesia emang cuma huruf E yang ternyata punya banyak bunyi. Huruf vokal lain, bunyinya ya cuma satu aja. Perbedaan bunyi huruf E ini bisa terbentuk dari beragam posisi lidah kita saat ngucapin huruf E. Tergantung lidah kita di depan atau di tengah. Tapi ternyata di bahasa lain, huruf vokal lain juga bisa dibaca beda-beda dan ngehasilin bunyi yang lebih banyak juga. Di bahasa Inggris contohnya, satu huruf E aja bisa ngehasilin 9 bunyi yang berbeda. Tapi kalau gitu kenapa semua dibebanin sama alfabet E yang malang? Kenapa kita nggak namain alfabet vokal baru aja? Sebenarnya nambahin huruf itu bisa-bisa aja. Yang susah adalah ngebuat orang lain mau pakai huruf tambahan itu. Contohnya dulu seorang kaisar Romawi pernah ngajuin bikin 3 huruf baru. Tapi bahkan dengan kekuasaannya, karyanya ini nggak tahan lama. Setelah meninggal, huruf-hurufnya juga ikutan tutup usia. Atau contoh lain, dulu bahasa Inggris pernah punya 29 alfabet sebelum yang kita kenal sekarang. Dan belum lagi kalau kita bikin huruf E tambahan. Banyak orang jadi harus ganti nama, keyboard kita jadi berubah, dan ujung-ujungnya sia-sia karena anak alay pun tetap nulis E pakai angka 3. Nah, lewat ini kita jadi tahu bunyi huruf E di bahasa Indonesia memang ada banyak. Meski ngucapinnya beda-beda, yang penting huruf ini kalau dikali 2 bisa bikin lancar urusan perut di pagi hari. Dan seperti biasa, terima kasih.